Pace e bene. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran, sebuah peristiwa liturgis yang memiliki makna mendalam bagi seluruh umat beriman. Basilika ini dalam tradisi gereja Katolik bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan simbol pemersatu umat Allah di seluruh dunia. Melalui kehadirannya, gereja ingin menegaskan keberadaan Kristus yang hadir, tinggal, dan meraja di tengah-tengah kehidupan manusia. Perayaan suci ini bukan hanya mengajak kita untuk melihat keagungan sebuah bangunan suci secara fisik, melainkan menyadari bahwa setiap diri kita dipanggil untuk menjadi tempat tinggal Allah atau bait Allah. Bacaan-bacaan suci hari ini menampilkan suatu logika iman, yakni panggilan dan perutusan. Allah datang ke dunia untuk menyucikan manusia dan menuntut manusia untuk berjuang mempertahankan kesucian hidup. Logika ini tampak jelas dalam bacaan Injil hari ini yang mengisahkan tindakan pemurnian bait Allah. Kisah ini ditempatkan penginjil Yohanes pada awal karya perutusan Yesus. Penempatan ini bukan tanpa alasan, sebab Yohanes ingin menegaskan bahwa karya Kristus dimulai dari tindakan penyucian, bukan hanya terhadap bangunan fisik, tetapi terutama terhadap hati manusia yang telah ternodai oleh dosa. Penegasan ini juga serentak bernilai seruan bagi manusia untuk berjuang mempertahankan kemurnian hati dari noda dosa. Dalam Injil dikisahkan bahwa ketika hari Paskah orang Yahudi, Yesus pergi ke bait Allah. Di sana ia mendapati sebuah kenyataan. Bait Allah telah berubah fungsi menjadi ajang perdagangan. Bait Allah yang sejatinya merupakan tempat perjumpaan Allah dan manusia dinodai dengan tindakan manipulasi, korupsi, dan tipu daya. Melihat keadaan bait Allah yang demikian, Yesus marah dan menggulingkan meja para penukar uang serta menegur dengan tegas, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Kemarahan Yesus ini bukan sekedar kemarahan moral, tetapi sebuah seruan profetis untuk menyatakan bahwa ibadat yang sejati tidak terletak pada ritual atau tempat, melainkan pada hati yang berbalik kepada Allah. Perbuatan Yesus mengusir para pedagang tentu saja menggusar hati, pikiran, dan perasaan para pedagang, para pembeli, dan mungkin khalayak ramai. Mereka meminta konfirmasi Yesus atas tindakannya itu. Di sini, penginjil melukiskan Yesus tidak mencari alasan untuk melunakkan suasana, tetapi sebaliknya, Yesus justru memberikan sebuah respon bernada menantang. "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tempo 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Jawaban tegas ini sesungguhnya merupakan seruan kenabian yang mau menggambarkan dirinya sendiri. Yesus menubuatkan dirinya yang datang menebus dosa manusia melalui sengsara, wafat, dan bangkit untuk mengembalikan relasi harmonis manusia dengan Allah yang telah dirusak oleh dosa. Melalui tindakan dan seruannya ini, Yesus sebenarnya sedang mengarahkan perhatian manusia bukan pada bangunan bait Allah, tetapi pada pembaharuan relasi manusia dengan Allah. Tindakan penyelamatan Allah dalam diri Yesus sungguh telah mengangkat manusia dari perhambaan dosa menjadi bait Allah, atau tindakan pengilahian manusia, sebagaimana diungkapkan Paulus dalam bacaan kedua. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa setiap manusia adalah bait Allah itu sendiri. Bait Allah yang dibangun atas dasar Kristus. Bait Allah tempat Allah berdiam, tempat manusia berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, ia menegaskan sebuah seruan profetis untuk menjaga kesucian bait Allah, menjaga kesucian hati dengan cara membiarkan Allah meraja di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sesungguhnya hati yang telah dirajai oleh kasih Allah akan mengarahkan kita untuk terhindar dari segala dosa dan menuntun kita pada keselamatan kekal. Maka biarkanlah hati kita menjadi saluran bagi rahmat Allah untuk tetap mengalir dan mengalir. Sebab seperti gambaran dalam bacaan pertama,
tentang air yang membawa kehidupan. Kemana air itu mengalir, ke situ ada kehidupan. Demikian juga kemana rahmat Allah mengalir, ke situ ada keselamatan. Maka pantaslah kita menjadikan hati kita sebagai tempat yang layak bagi Allah untuk tinggal dan meraja. Peringatan dan bacaan-bacaan suci hari ini mau menampilkan kebenaran hati kita, yakni sebagai sangkar suci Allah. Oleh karena itu, hidup kita harus menjadi tempat yang layak bagi Allah. Sebab itu, mari melakukannya lagi, sebab kita belum berbuat apa-apa. Amin.